Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis gugus fungsi dari 7 jenis gugus fungsi yang ada di kimia, yaitu asam karboksilat. Jadi teman-teman, pada pembahasan terkait asam karboksilat ini, kita akan membahas terkait pengertiannya, rumus umumnya, lalu ada struktur umumnya, kemudian gugus fungsinya, lalu kita akan beralih ke tata nama atau cara penamaan untuk asam karboksilat, dan terakhir akan kita tutup dengan pengaplikasian asam karboksilat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung saja kita ke video pembahasannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian dari asam karboksilat. Jadi teman-teman, asam karboksilat adalah senyawa karbon yang memiliki gugus karboksil atau COOH. Nah, istilah karboksilat ini didapatkan dari dua gugus teman-teman, yaitu yang pertama gugus karbonil atau CO, dan yang kedua yaitu gugus hidroksil atau OH. Nah teman-teman, jadi untuk bagian berikutnya bisa teman-teman lihat di bawah sini ya. Jadi teman-teman, asam karboksilat memiliki rumus umum yaitu CnH2NO2 dengan rumus struktur yaitu RCOOH dan gugus fungsinya yaitu gugus karbonil COOH teman-teman. Teman-teman, kita akan masuk ke bagian yang kelima yaitu penamaan untuk asam alkanoat atau tata nama berdasarkan IUPAC. Jadi teman-teman, untuk aturan yang pertama yaitu kita akan menentukan rantai induknya, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi COOH. Lalu yang bagian keduanya yaitu setelah kita menentukan rantai induknya, maka kita akan menamai rantai induk itu. Nah, nama rantai induk itu diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan mengganti akhiran A menjadi OA, teman-teman. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa melihat pada gambar berikutnya yang akan saya tampilkan di bawah ini ya. Oke, untuk bagian ketiga yaitu penomoran rantai induk akan kita mulai dari atom karbon gugus fungsi COOH yang mana gugus fungsi COOH ini akan terletak di paling ujung dan atom karbon atau atom C-nya ini akan mendapat nomor 1 dan itu akan selalu mutlak menjadi nomor 1 pada atom karbon, teman-teman. Nah, untuk bagian keempat yaitu penamaan cabang alkil. Nah, untuk penamaan cabang alkil ini sama seperti pada gugus fungsi yang lain ya teman-teman. Untuk pembahasan lebih selengkapnya, teman-teman boleh lihat gambar yang akan saya tampilkan lagi di bawah ini. Nah teman-teman, terakhir sebelum kita masuk ke proses penamaan rantai, maka kita akan mempelajari terlebih dahulu urutan cara penulisan nama asam alkanoat yang baik dan benar. Jadi teman-teman, yang pertama kita akan menulis asam, lalu yang kedua diikuti dengan nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil teman-teman. Lalu setelah kita menulis hal tersebut, kita akan melanjutkan dengan nama cabang alkilnya dan terakhir diikuti dengan nama rantai induk teman-teman. Nah teman-teman, untuk contoh yang pertama bisa kita lihat di sini disediakan satu jenis rantai untuk asam karboksilat dan kita lihat di sini ada sebuah rantai yang mana untuk rantai ini terdapat 4 atom karbon sebagai rantai induknya sehingga dinamai butanoat. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan kan ini tidak terdapat cabangnya ya teman-teman. Jadi kita langsung saja menamainya dengan nama, coba kita tambahkan asam di depan, lalu kita tambahkan butanoat setelah kata asam. Sehingga namanya yaitu asam butanoat. Oke teman-teman, lalu contoh kedua di sini kita bisa lihat disediakan sebuah rumus struktur dan apabila kita analisis kita bisa membentuk rantai terpanjangnya itu bisa menjadi seperti ini maupun seperti ini teman-teman. Jadi keduanya itu bisa membentuk rantai induk dengan nama butanoat karena memiliki 4 atom karbon.
Nah, lalu setelah kita perhatikan terdapat CH3 sebagai cabangnya, sehingga CH3 ini kita sebut dengan metil. Lalu, untuk penomoran, karena kita mulai dari COH, sehingga kita bisa menamai nomor 1 itu mulai dari C, dan seterusnya hingga CH3 pada rantai induk terpanjang. Lalu, apabila kita perhatikan, cabang metilnya itu terdapat pada cabang nomor 3, sehingga untuk penamaannya kita bisa memberi nama sebagai asam 3-metil butanoat. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai ke bagian yang terakhir, yaitu bagian ke-6 tentang pengaplikasian asam karboksilat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman, tanpa kita sadari ternyata untuk asam karboksilat sendiri sudah banyak kita gunakan loh dalam kehidupan kita. Untuk yang pertama yaitu ada asam asetat, yang mana untuk asam asetat ini bisa kita temui pada cuka makanan. Lalu yang kedua ada asam sitrat. Nah, untuk asam sitrat sendiri bisa kita temui dalam buah dan penyedap minuman, teman-teman. Lalu yang ketiga ada asam lemak yang dapat kita temui pada bahan sabun dan margarin. Lalu yang keempat ada asam askorbat yang bisa kita temui pada vitamin C. Dan yang terakhir yaitu yang kelima ada asam formiat, yang mana untuk asam formiat ini bisa kita temui dalam penggumpalan lateks, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum video ini berakhir, saya sudah merangkum semua materi dari awal hingga akhir video ini dalam bentuk sebuah poster untuk mempermudah teman-teman dalam memahami materi terkait asam karboksilat. Nah, untuk posternya bisa teman-teman pause di sini ya, karena akan saya tampilkan di sini. Oke, jadi sekian video pembahasan materi terkait asam karboksilat. Semoga dapat menambah pemahaman bagi teman-teman sekalian. Oke, sekian video dari saya. Semoga kita dapat bertemu lagi di pertemuan dan video-video berikutnya. Dadah!